Shalom adik-adik teruna, senang sekali kakak dapat bertemu dengan adik-adik teruna melalui ibadah online kita pada hari Minggu ini. Kakak harap keadaan adik-adik semua dalam keadaan sehat. Dan kita akan memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars PLK Teruna, Teruna Harapan Negeri. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan menghadap kehadirat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 78, baitnya yang pertama dan kedua, Aku bersuka cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan, memujinya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan, memujinya. Mari adik-adik kakak ajak untuk bersatu dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di surga buat penyertaan yang kami rasakan sampai pada hari Minggu pagi ini Bapa. Tuhan mempertemukan kami melalui ibadah online kami dengan adik-adik teruna. Berkatilah kami Bapa dalam mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus agar kami dapat menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terimalah doa ini kami sampaikan hanya melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik teruna, kita akan membaca Mazmur Pujian
yang terambil dari Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian Mazmur pujian kita adik-adik. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 144, baitnya yang pertama dan kedua. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar, dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Anak teruna yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami mau membaca, merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti maksud hati Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, walaupun pada saat ini pintu gereja masih tertutup untuk kami anak teruna ya Tuhan, namun dengan iman kami yakin dan percaya, tangan dan hati Tuhan tetap menunggu kami. Dan pada saat ini pun ya Tuhan, kami mau membukakan hati dan pikiran kami untuk boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga Bunda yang menyampaikan agar nama Tuhan semakin ditinggikan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6 yang mengatakan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku,
untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak teruna dipersilakan duduk kembali. Bacaan kita tadi dari kitab Yesaya, di mana kitab Yesaya ditulis sendiri oleh Nabi Yesaya sekitar tahun 737 sebelum Masehi di Yerusalem. Yesaya berarti Tuhan menyelamatkan. Kitab Yesaya dibagi menjadi 3, yaitu Proto Yesaya, Deutro Yesaya, dan Trito Yesaya. Dan bacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Deutro Yesaya yang berisi tentang penghiburan dan pengharapan bagi umat Tuhan yang hidup di pembuangan di Babel. Anak-anak teruna, jika seseorang ingin belajar bela diri, misalnya seperti kungfu, yang pertama-tama dilatih adalah bagaimana memperkuat yang disebut dengan kuda-kuda, yaitu pada kedua kakinya. Barulah nanti mempelajari jurus-jurus selanjutnya. Kita sebagai murid Tuhan, menurut bacaan kita tadi, ada 2 panca indera yang harus kita latih, yaitu lidah dan telinga. Lidah, semua orang memilikinya, namun tidak semua orang memiliki lidah seorang murid. Ketaatan seseorang dimulai dari lidah atau perkataan. Lidah seorang murid dalam bacaan kita tadi yaitu mampu memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Lidah seorang murid mampu berkata-kata, memberikan semangat kepada orang yang patah hati, memberikan penghiburan kepada orang yang berduka, dan juga memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Dalam Amsal pasal 16 ayat 24 dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Artinya bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya akan sangat berguna bagi seseorang. Itulah lidah seorang murid. Dan di dalam Amsal pasal 25 ayat 11 juga dikatakan di sana, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya bahwa perkataan seorang murid yang diucapkan tepat pada waktunya itu sangat berharga bagi orang yang mendengarnya. Bagi orang yang letih lesu akan memberikan semangat, bagi orang yang sedih akan memberikan penghiburan. Dalam bacaan kita tadi, Nabi Yesaya mengatakan, Tuhan telah memberikan lidah seorang murid kepadaku. Artinya apa? Sebagai murid Tuhan, untuk memiliki lidah seorang murid itu bukanlah hasil usaha kita, melainkan adalah pemberian atau anugerah daripada Tuhan. Kita berusaha mendapatkannya dengan mendengar apa yang dikatakan oleh Sang Maha Guru kita. Sebagai murid Tuhan, Sang Maha Guru kita adalah Tuhan Yesus. Lidah seorang murid mampu mendengarkan apa yang diucapkan, apa yang diberitahu, apa yang disampaikan oleh Sang Maha Guru kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan apa yang kita dengarkan itu kita sampaikan kepada orang lain. Dan apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Misalnya
Sang Maha Guru kita, Tuhan Yesus, mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Terlebih-lebih, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Artinya bahwa lidah seorang murid mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya dan menyampaikan kepada orang lain, dan apa yang dia sampaikan itu yang dia lakukan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, anak teruna, sebagai murid Tuhan, milikilah lidah seorang murid, di mana perkataan yang keluar dari mulut kita dapat memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Panca indera kedua yang perlu kita latih sebagai murid Tuhan, dikatakan tadi adalah telinga. Yesaya mengatakan, pada pagi hari Tuhan mempertajam pendengaranku. Pada pagi hari di sini berarti bahwa sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari. Di sini ada ketaatan untuk mendengar apa yang disampaikan oleh guru kita. Sebagai murid Tuhan, milikilah lidah seorang murid dan ketaatan dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sang Maha Guru kita. Mengapa lidah di sini dihubungkan dengan telinga? Karena apa yang diucapkan itu datangnya dari hati. Apa yang ada di dalam hati kita itu datangnya dari pendengaran kita. Oleh sebab itu, anak-anak teruna, milikilah lidah seorang murid dan ketaatan untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai anak teruna, sebagai murid Tuhan, dengarkanlah apa yang Tuhan firmankan, dengarkanlah apa yang dinasihatkan oleh orang tua dan guru di sekolah. Anak-anak teruna, sebagai murid Tuhan yang memiliki lidah seorang murid yang mampu memberikan semangat kepada orang yang letih lesu, tentunya kita memiliki konsekuensi, yaitu mungkin kita bisa dihina, dicaci maki, tetapi Tuhan mengatakan kepada kita, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kita harus mengasihi musuh kita, bahkan mendoakan orang yang menganiaya kita. Oleh sebab itu, anak-anak teruna, jadilah lidah seorang murid seperti firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, dan jadilah orang yang senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi anak-anak sekalian. Amin. Anak teruna, mari kita mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 356. Tinggallah dalam Yesus, kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya.
hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Anak teruna yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, jika kami boleh datang beribadah kepadamu. Bahkan sebentar ini Tuhan, kami sudah boleh membaca, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau mengaruniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh memiliki lidah seorang murid dan ketaatan untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk gereja-gereja dan pelayanan yang ada di permukaan bumi dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap menyertai gereja dan jemaat-jemaat yang sudah berdiri, serta para pelayan-pelayan-Mu dimanapun berada ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, terlebih khusus ya Tuhan, gereja kami yang ada di tempat ini, biarlah Tuhan juga kiranya memberkati Bapak Pendeta kami beserta dengan keluarga, agar mereka juga senantiasa Tuhan tetap dalam lindungan Tuhan, dan pelayanan Bapak Pendeta semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Demikian juga para majelis ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pribadi dan juga keluarga mereka, agar mereka juga dapat senantiasa melaksanakan tugas panggilan mereka dengan penuh sukacita dan senantiasa berserah ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelima pengurus pelkat di gereja kami, Tuhan juga kiranya memberkati satu persatu. Bapa dalam kerajaan surga, kami mendoakan siapapun yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami ini ya Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati mereka secara pribadi dan keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, agar mereka juga senantiasa Tuhan dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Segala program-program yang ada di gereja kami ya Tuhan, biarlah Tuhan juga turut campur tangan, agar semuanya itu boleh jadi dalam nama Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa siapapun yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati Bapak Presiden, wakilnya, dan juga para menteri, agar mereka juga dapat senantiasa mengayomi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kedamaian, kenyamanan kepada kami, dan juga aparat keamanan yang ada di negara kami ini. Tuhan memberkati mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang menderita secara ekonomi dan juga menderita fisik ya Bapa. Kiranya Engkau melawat mereka dimanapun berada ya Tuhan, agar tangan kasih-Mu tetap menolong mereka, memberkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami masing-masing di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya Engkau memberkati, berikan kesehatan kepada orang tua kami ya Tuhan. Juga kami anak-anaknya, kiranya Engkau juga mengajari kami agar kami senantiasa patuh kepada orang tua kami dan dapat menolong orang tua kami sesuai dengan kemampuan yang kami miliki ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, di atas doa dan permohonan kami ini, ampunkan segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Adik-adik teruna, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang tertulis dalam Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati persembahan kita. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 301, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik teruna, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus buat berkat dan penyertaan Tuhan pada kami pada hari Minggu ini. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerima menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati orang tua, adik-adik teruna Bapa, apapun segala pekerjaan mereka, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan murah rezeki. Berkati juga adik-adik teruna Bapa, kiranya mereka menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Terima kasih Allah Bapa di surga, terimalah doa ini, kami sampaikan hanya melalui Putramu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan telah kamu dengar, lakukanlah itu dalam hidupmu hari lepas hari. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita kembali memuji namanya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Anak-anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus, memberkati kita yang beribadah pada pagi hari ini, dari saat ini sampai kekal selama-lamanya.
Selamat hari Minggu anak teruna. Tuhan Yesus memberkati.